Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yang mana diskusi ini merupakan tugas dari mata kuliah Kekuatan Politik Indonesia. Kami kelompok 4 yang beranggotakan Rati Arum Kinanti, Fauzan Zalino, Nur Fitriana Tanjung, Genta Rahmat Putra, Novi Salsabila, dan Muhammad Iksan. Adapun materi yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini yaitu tentang pelaksanaan fungsi militer dalam mempengaruhi sistem politik. Lingkup pembahasan yang akan dibicarakan pada kali ini yaitu tentang apa itu militer, apa itu sistem politik, dan bagaimana fungsi militer. Kemudian bagaimana pelaksanaan fungsi militer tersebut mempengaruhi sistem politik. Langsung saja, berikut penjelasannya. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan mengenai apa itu militer. Nah, kata militer berasal dari bahasa Yunani, yaitu milis, yang berarti orang yang bersenjata yang bersiap bertempur, yaitu orang yang sudah terlatih untuk menghadapi tantangan atau pihak musuh yang mengancam keutuhan suatu wilayah atau negara. Namun, tidak semua orang yang bersenjata dan siap berkelahi dapat dikatakan dengan militer. Akan tetapi jika mereka memiliki organisasi, memakai pakaian seragam, dan mempunyai disiplin serta menaati hukum yang berlaku dalam peperangan, itu bisa disebut dengan militer. Nah, menurut Suryokusumo dalam bukunya Konsep Sistem Pemerintahan Non-Militer, militer adalah bagian dari warga negara sipil yang mempunyai kualifikasi militer yang dididik dan dibentuk dan dilatih untuk melakukan pertahanan negara secara militer. Berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2014 tentang hukum disiplin militer, bab 1 pasal 1 ayat 1, militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Organisasi militer mempunyai keunikan dibandingkan dengan organisasi lainnya. Keunikannya terletak pada latar belakang terbentuknya organisasi tersebut. Sejarah awal terbentuknya organisasi militer berasal dari sekelompok kelas sosial pada masyarakat pemburu yang memiliki kekuatan fisik dalam keahlian menggunakan senjata untuk berburu dan mempertahankan diri. Seiring dengan berjalannya peradaban, maka kelompok sosial tersebut memiliki dan diberikan kewenangan oleh masyarakat melalui kontrak sosial, kewajiban serta kekuasaan untuk menjaga suku, desa, kerajaan atau negeri dari serangan kelompok lainnya. Militer dimanapun mereka berada memiliki sejumlah atribut yang seragam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Salsabila. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya mengenai sistem politik. Sistem politik merupakan suatu interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dalam suatu proses pengambilan atau pembentukan kebijakan di wilayah daerah tertentu atau di wilayah tertentu. Nah, sistem politik ini memiliki fungsi untuk merumuskan dan menetapkan tujuan. Dalam sistem politik di sebuah negara atau di sebuah wilayah pastinya akan selalu ditemukan struktur politik. Struktur politik ini merupakan sebuah bentuk pelembagaan hubungan organisasi antar komponen yang nantinya membentuk suatu politik. Sekian pemaparan materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan Dwi Fungsi ABRI. Dwi Fungsi ABRI merupakan doktrin di lingkungan militer Indonesia yang menyebutkan bahwa TNI memiliki dua tugas, yaitu tugas pertama menjaga keamanan dan ketertiban negara, tugas kedua memegang kekuasaan dan mengatur negara. Sedangkan dalam bentuknya, ABRI sebagai kekuatan sosial memiliki dua fungsi, yaitu fungsi stabilisator dan fungsi dinamisator. ABRI sebagai fungsi administrator meliputi kemampuan ABRI untuk berkomunikasi dengan rakyat, untuk merasakan dinamika masyarakat, dan untuk memahami serta merasakan aspirasi masyarakat. Kemudian yang kedua itu potensi nyata ABRI untuk membantu masyarakat menegakkan asas-asas serta tata cara kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang ketiga, dapat meningkatkan kesadaran nasional dan mensukseskan pembangunan yang diperlukan suatu disiplin sosial dan disiplin nasional.
Yang keempat, sifat ABRI yang modern serta penguasaan ilmu dan teknologi serta peralatan yang maju. Fungsi ABRI sebagai stabilisator meliputi kesadaran nasional yang tinggi. Yang dimiliki ABRI merupakan penangkal yang efektif terhadap pengaruh sosial yang bersifat negatif. Dan sifat ABRI yang realistis dan pragmatis dapat mendorong masyarakat dalam menanggulangi masalah. Mempunyai 6 buah tuntutan yang mencakup bidang pemerintahan, hukum, politik, dan ekonomi. Di antara tuntutan tersebut, penghapusan dui fungsi ABRI, di mana pencabutan dui fungsi ABRI ini merupakan fungsi sosial politik yang dimiliki militer seperti duduk di kursi pemerintahan, menjadi anggota partai politik, hingga mengelola bisnis pribadi. Ditandai dengan adanya reformasi, yaitu pencabutan dui fungsi ABRI, maka militer dikembalikan menjadi fungsi sejatinya, yaitu sebagai keamanan dan pertahanan negara. Sehingga pada akhirnya membentuk militer yang profesional untuk menjaga keamanan pertahanan negara Indonesia. Setelah reformasi dilakukan, tentu dui fungsi ABRI dicabut. Oleh karena itu, militer kehilangan fungsi sosial politiknya. Mereka tidak lagi dapat mencampuri urusan pemerintah atau menguasai suatu bisnis secara langsung. Di mana setelah reformasi juga struktur ABRI dibagi menjadi dua, yaitu adanya polisi dan TNI. Di mana polisi merupakan untuk menjaga keamanan dan TNI menjaga pertahanan negara. Pemisahan tersebut secara langsung membuat militer tidak lagi memperbolehkan mengurusi urusan sipil. Namun, pada kenyataannya yang ada di Indonesia setelah reformasi 20 tahun yang dilakukan oleh Indonesia, masih banyak militer yang mengurusi urusan sipil dengan mereka masuk dengan mencitrakan slogan-slogan atau wacana kegiatan yang diterima baik oleh masyarakat. Dan tidak sedikit pula banyak juga jenderal-jenderal yang rela melepas jabatannya tidak hanya untuk duduk di kursi pemerintahan, namun juga untuk ikut terlibat dalam kegiatan di perusahaan-perusahaan swasta. Misalnya, militer ikut terlibat dalam masalah sengketa lahan antara perusahaan-perusahaan tambang dan perkebunan di Kalimantan Selatan. Sekian dari penyampaian materi tentang fungsi militer setelah reformasi. Baiklah, saya akan memberikan pemaparan mengenai pelaksanaan fungsi militer dalam sistem politik. Secara singkatnya, di Indonesia, peranan militer di dalam politik dapat dirasakan pada awal kemerdekaan, di mana pada saat itu banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh militer dalam merebut kekuasaan dan melakukan kudeta, namun berbagai pertimbangan dan situasi pada saat itu, akhirnya hal tersebut tidak dapat dilakukan. Barulah pada masa gerakan G30 PSPKI di Indonesia yang menjadi awal masuknya militer di dalam sistem politik Indonesia. Dan hal tersebutlah yang akan menjadi realitas awal dari keberadaan Orde Baru, yaitu ditandai dengan terpilihnya Presiden Soeharto menjadi Presiden Indonesia pada saat itu. Nah, keberlangsungan militer di dalam sistem politik Indonesia pada Orde Baru tersebut sangatlah dominan. Hal ini ditandai dengan keberadaan militer dalam politik kenegaraan dan adanya azas dui fungsi ABRI tersebut yang menandakan bahwa militer sangat mendominasi sistem politik Indonesia pada saat itu. Hal ini dapat dibuktikan dengan keberadaan militer di dalam kehidupan kenegaraan dan kehidupan politik seperti menjabat sebagai pimpinan perusahaan, komisaris, BUMN, dan lain semacamnya. Nah, pada saat itu juga militer melakukan dominasinya di dalam sistem politik yang bersifat represif terhadap kehidupan kenegaraan pada saat itu. Dan pada saat itu pula, lewat dominasi yang dilakukan militer tersebut, juga mengakibatkan penyakit kronisme yang disebut sebagai KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Barulah pada reformasi 1998 terjadi perubahan konsep militer tersebut dari yang awal mulanya dui fungsi ABRI menjadi profesionalisme militer atau profesionalisme TNI. Hal tersebut dilakukan guna untuk mengembalikan peran dan fungsi sejati militer tersebut di dalam sistem politik yang ada di Indonesia. Hal tersebut harus segera dilakukan supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak kita harapkan di dalam sistem politik yang sangat
erat kaitannya pada masa Orde Baru tersebut. Nah, barulah pada masa era reformasi ini profesionalisme militer untuk tidak ikut campur di dalam kehidupan politik dapat dijalankan dengan baik tanpa melakukan hal-hal represif lainnya. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah, kami mohon maaf. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih.